kalian dimanapun kalian berada. Jadi sebelumnya perkenalkan, Nama gue Farah, gue Sonia. gue Naila, gue Yuni. Kami dari podcast Rekam aja dulu. Nih kita mau bahas apa sih? Bahas apa ya? Jadi hari ini kita mau bahas tentang kolaborasi budaya. Apa sih kolaborasi budaya itu? Nih gue kasih tahu ya. Kolaborasi secara garis besar itu merupakan tindakan bekerja sama antara dua organisasi atau dua individu atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Kolaborasi itu bisa berupa mengembangkan ide, mempromosikan karya dari keunikan masing-masing pihak. Menarik banget ya. Menarik banget. Jadi gitu ya. Di garis bawah ya guys. Terus kolaborasi budaya ini juga ada contoh-contohnya. Apa sih? Apa ya? Nih teman gue mau kasih tahu. Jadi contohnya itu ada kolaborasi tari Indonesia dan Jepang dalam pertukaran wayang kolaboratif. Terus ada batik Indonesia digunakan dalam rancangan busana oleh desainer Prancis. Lalu ada pertunjukan gamelan Bali di Universitas Luar Negeri. Dan yang terakhir ada festival kuliner ASEAN yang menampilkan masakan lintas negara. Itu Keren-keren banget guys. keren banget. Jadi wah gacor guys. Gacor banget pokoknya budaya-budaya negara kita tuh. Tapi sebenarnya kolaborasi budaya ini tuh ada pro dan kontranya. Ada dampaknya dari Jadi, semua itu. Bukan cuma gacor aja, tapi ternyata ada Pro dan kontranya itu. Apa tuh? apa tuh contoh Apa sih pro dan kontranya tuh? Jadi pro-nya itu yang pertama ada pertukaran pengetahuan dan wawasan baru. Jadi kita saling antar negara itu bisa menambah wawasan gitu loh. Kolaborasi budaya memungkinkan saling belajar antara dua budaya dalam seni, tradisi, teknologi hingga nilai-nilai hidup. Yang kedua ada memperkuat hubungan diplomatik dan toleransi, yaitu membuka jalan bagi kerjasama lintas negara, mengurangi stereotip dan mendorong perdamaian serta pemahaman lintas budaya. Yang ketiga ada inovasi dan kreativitas. Penggabungan dua budaya bisa melahirkan karya-karya baru yang unik banget dan segar, misalnya musik fusi, kuliner baru atau pertunjukan seni lintas negara. Yang keempat ada pelestarian budaya dan lokal lewat pengakuan global. Budaya lokal yang berkolaborasi dengan dunia internasional seringkali lebih dikenal dan dihargai. Contohnya itu batik, angklung, dan gamelan. Terus ada yang kelima, peluang ekonomi dan pariwisata. Kolaborasi budaya bisa menarik wisatawan dan membuka pasar baru-baru untuk produk budaya lokal. Jadi gitu. Berarti ternyata pro-nya tuh banyak banget ya di kolaborasi budaya tuh. Banyak. Di bidang pendidikan ada, di bidang ekonomi juga ada, bisa Bidang banget. seni budaya juga ada. Iya betul. Keren. Jadi nggak cuma satu doang ya, ada Betul. banyak Banyak pro-nya sekali, tuh. guys. Tapi emang pro-nya tuh nggak ada kontranya ya? Ada nggak sih kontranya? Ada sih. Kontranya tuh Apa tuh? resiko kehilangan identitas budaya. Kenapa tuh bisa hilang budayanya? Kenapa tuh? Nah, Kita tahu jadi dong Naila. Perpaduan budaya yang terlalu kuat, budaya si A sama si B tuh yang antara salah satu ini lebih tipis, terus yang satunya lagi kuat. Kalau misalnya dikolaborasi, nanti yang tipis ini bakalan kalah sama yang kuat. Jadinya budaya asli si yang tipis ini tadi itu bisa terpinggirkan atau hilang identitasnya, bahayanya tuh. Terus tapi selain itu juga ada ketidakseimbangan dalam pengaruh budaya. Ini 11-12 sih dari yang resiko kehilangan tadi. Kayak contoh nih, budaya asing lebih dominan, ya kan? Dapat mendominasi dari budaya kita. Jadi karena lebih mendominasi itu bikin budaya Indonesia dapat tap dari negara lain ikut-ikutan. Jadi kayak contoh Dihak milikan. bukan Nah, kan jadi kita kayak diikut-ikutan. Ada kita tuh punya nggak sih
budaya kita yang hampir mirip sama budaya orang lain? Ada. Apa tuh? Wayang juga ada. Wayang enggak. Itu termasuk gak sih? Batik juga ada. Batik, contoh batik. Batik itu kan 11-12 sama Malaysia. Melayu, kain Melayu. Kain Melayu. Iya. Kain Melayu itu juga ada di Malaysia. Tapi Melayu itu lebih dominan dibanding batik kita. Kenapa begitu? Karena mungkin Karena? lebih Ya, terkenal. karena lebih batiknya dari terkenal. Indonesia. Ya, lebih terkenal di Melayu. Jadi padahal kita sendiri juga punya, tapi karena lebih dominansi Melayu, jadi kita dicap ikut-ikutan gitu. Oh, jadi kita dikiranya kita tuh apa? FOMO ya. Kalau rendang termasuk gak rendang? Itu sampai FOMO ya. Rendang. Dikiranya tuh kita ini copycat. Oke, padahal kan kita sendiri. Padahal kita punya sendiri Iya gitu. tuh. Difitnah dong kita guys, gimana nih? Mana nih? Terus ada lagi nggak? Itu tuh apa ya? A few moments later. Orangnya tuh selain itu tuh ada konversasi dari konflik sosial. Jadi kalau misalnya nih ada budaya A, budaya B. Budaya B ini budaya Indonesia kan. Iya. Contohnya. Contoh di Indonesia ini kan ada norma-norma lokal kan. Iya. Budaya A, contoh aja dari budaya Amerika. Oh iya. Amerika yang Westernisasi gitu Iya. ya. Western. Ya terbiasa dia pakai baju-baju terbuka gitu, baju-baju yang Iya. Ya. Terus masuk kolaborasi ke Indonesia, yang di Indonesia itu rata-rata penduduknya Islam. Ya tahu sendiri kan Islam gimana Tertutup. gitu. Nah itu jadi bertentangan dengan norma lokal yang ada di budaya di negara tersebut gitu. Keren sih. Gue juga pernah dengar sih tentang kasus yang kayak budaya luar masuk tuh kayak ya kita tuh jadi kayak kehilangan identitas budaya negara kita sendiri. Kita kayak dijajah lagi gitu. Tuh dijajah tipis-tipis namanya. Bisa. Ya lagi. Iya gak sih? Gue mau ngomong gitu dari tadi. Gue ngakut, gue nahan. Ini kan sih yang Korea gitu termasuk. Iya, Kalau yang Korea. Korea juga termasuk tuh. Oh yang Korea. Tuh jadi oni-oni. Uni kali. Kita mah Uni bakwan. Ya Allah. Nah gitu guys. Nah jadi nggak semua Kolaborasi budaya itu bagus. Mungkin Ada boleh batasan. ya. Pasti tapi ada ada batasannya. Mungkin boleh dilakuin buat untuk mengenal sesama budaya, tapi ada Untuk sharing batasannya aja. juga gitu. tetap ada batasan. Iya betul, nggak ada salahnya juga kalau misalnya mau tahu, tapi ya Ya tahu batas lah. tahu batasan. Jangan berlebihan. Betul. Berlebihan itu nggak baik. Betul. Paham. Tapi ya kalau misalkan ngomongin apa ya tadi? Gue lupa. Budaya kita yang diambil, dihak milikan. Itu tuh pasti ada perlindungannya gitu nggak sih? Ada hukum-hukumnya. Ada kok. Gue tadi barusan nge-search sih, searching. Apa tuh? Ternyata ada landasan hukum tentang kolaborasi antar budaya ini. Gue bacain ya. Oke. Yaitu landasan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu ada dari UUD 1945 pasal 32 ayat 1. Bunyinya, negara memajukan kebudayaan nasional di Indonesia di tengah peradaban dunia. Pasal ini tuh menjadi dasar bahwa kolaborasi budaya lintas negara sah dan didukung oleh negara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pasal 1 sampai dengan 5 mengatur prinsip pemajuan kebudayaan termasuk kolaborasi antar daerah dan antar bangsa. Seperti yang tadi Farah bilang, jadi buat sarana promosi budaya kita atau mengenalkan budaya kita dengan budaya luar gitu. Untuk kemajuan budaya kita. Yaitu ada dari pasal 9 dan 10, pemerintah wajib
memfasilitasi kerjasama budaya antar negara untuk melestarikan dan mengembangkan budaya nasional. Undang-undang ini memberikan kerangka legal bagi kolaborasi, pelestarian, dan inovasi budaya. Jadi kalau emang kita mau memperkenalkan budaya kita dengan budaya luar dengan cara kolaborasi budaya ini, kita juga perlu fasilitas dari pemerintah. Jadi kita butuh difasilitasi juga. Ya, memerlukan modal, betul. Itu yang ketiga, ada peraturan presiden atau Perpres nomor 78 tahun 2007 tentang pengesahan UNESCO Convention 2005 tentang perlindungan promosi keanekaragaman ekspresi budaya. Di situ Indonesia terikat secara hukum untuk mendorong keragaman budaya dan kolaborasi internasional. Nomor 4 yaitu peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2021 tentang perkembangan dan pemanfaatan kebudayaan, yaitu mengatur strategi nasional kemajuan kebudayaan termasuk pertukaran budaya, diplomasi budaya, dan kerjasama lintas negara. Terus ada juga landasan hukum internasionalnya ternyata. Apa tuh? Jadi berarti nggak cuma di negara kita aja ya? Iya, karena kan kita kolaborasinya budaya tuh antara luar negara gitu. Jadi pasti hukum Ada internasionalnya juga ada. Yaitu yang pertama Konvensi UNESCO 2005. Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression. Negara peserta, termasuk Indonesia, berkomitmen untuk mempromosikan kolaborasi budaya dan memastikan semua budaya mendapat perlakuan setara. Yang kedua yaitu UNESCO 2003 Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, mendorong kerjasama internasional untuk melindungi warisan budaya tak benda seperti tari tradisional, musik, dan ritual. Jadi budaya-budaya seperti musik, tari tradisional, ritual yang nggak berwujud gitu, nggak berwujud benda itu tetap ada safeguardingnya atau tetap dilindungi gitu loh, untuk tidak dihak milikan mungkin ya. Terus yang ketiga ada ASEAN Sociocultural Community Blueprint tahun 2025 nih guys. Baru. Iya, masih hangat nih, masih hangat. Apa tuh? Yaitu mendorong kolaborasi budaya di kawasan Asia Tenggara, termasuk melalui festival, pertukaran seniman, dan pendidikan lintas negara. Wih. Ini masih baru banget loh yang terakhir. Baru. Jadi sebenarnya nggak perlu dikhawatirin dari kontranya tuh, ternyata kita juga punya perlindungan hukum. Dan dari pro-nya juga kita perlu dukungan fasilitas untuk mempromosikan budaya kita. Ternyata kalau pemerintah Ya sih. modal ya? Iya, perlu modal, of course. Dan kalau menurut gue ya, kita sebagai warga negara itu juga harus lebih tegas gitu loh menjaga kebudayaan kita. Iya benar. Jangan Kan? jangan Ya nggak apa-apa. sama negara yang lain ya. Iya, kita juga harus ya jangan terkontaminasi sama budaya kita juga nggak kalah bagus kok. Keren banget, menarik banget Bagus Indonesia banget, tuh. malah lebih Wah, Keren mencolok. banget sih. betul. Padahal kalau misal diperdalam lagi budaya kita, anak-anak bangsa yang sekarang memperdalam pengetahuan tentang budaya kita tuh pasti kayak, oh ternyata budaya kita keren ini gitu. Iya, harusnya generasi kita nih Iya, yang generasi bergerak kita. memajukan. Kayak wayang nggak sih? Iya, Wayang. mau diambil nggak sih wayang? Ambil, kasih tahu. Nih wayang. Nah, kita ada contohnya nih guys. Kita punya wayang. Jadi, bukan sih. Contohnya itu di budaya Indonesia itu ada wayang. Keren banget ya sih? Wayang Kalau misal kita mainin, itu tuh keren loh. Orangnya bisa main wayang tuh keren loh. Ini tuh susah mainin. Tangannya wayang. Gak bisa, aku aja gak bisa ya. Gak bisa wayang. Apalagi dimaininnya bareng nyinden, cerita-cerita tuh. Aduh, ada sinden itu kan bisa dengerin sinden tuh kayak deep banget di kita. Menyentuh hati. Betul. Aduh. Udah lebih. Contohnya ya. Keren gak sih? Gitu guys. Nah gitu. Intinya, Inti dari simpulannya semua ini adalah apa? Intinya dari kita bahas tadi tuh apa sih kesimpulannya gitu? apa tuh?
Jadi kesimpulannya, kolaborasi budaya Indonesia dan luar negeri bisa menjadi kekuatan besar untuk mengangkat identitas bangsa di mata dunia. Asal dilakukan dengan bijak dan tetap menjaga nilai-nilai lokal. Kuncinya adalah bangga terhadap budaya sendiri, namun terbuka terhadap budaya lain. Dah itu aja sih. Oh, mantap. Iya, ada manfaatnya juga ya teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi udah gini aja dari kita. Mohon maaf ya kalau misalnya Kalau kita lagi salah kata mungkin ya. terus ada kekeliruan dalam Berbicara. Iya. menerangkan juga. Maaf. Mohon maaf kalau ada kesalahan pokoknya. Sekian dari rekam aja dulu. Rekam aja dulu. Good. Oke. Gue Farah, Gue Sonia. gue Naila, Dan gue Yuni. dan kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hai guys. BTS. Taruh depan.